Hukum Ohm adalah suatu pernyataan bahwa besar arus listrik yang mengalir melalui sebuah penghantar berbanding lurus dengan tegangan yang ditetapkan kepadanya. Bunyi hukum Ohm adalah kuat arus dalam satu rangkaian berbanding lurus dengan tegangan pada ujung-ujung rangkaian dan berbanding terbalik dengan hambatan rangkaian. Hukum Ohm dinamai oleh ahli fisika Jerman Georg Simon Ohm 1787-1854. Hukum Ohm digunakan untuk menghitung tegangan listrik, hambatan listrik, atau kuat arus dalam rangkaian listrik. Simbol yang digunakan pada hukum Ohm adalah V untuk voltage atau tegangan listrik yang diukur dalam satuan volt, R untuk resistasi atau hambatan yang diukur dalam satuan ohm, dan I arus listrik yang diukur dalam satuan ampere. Sesuai dengan bunyi hukum Ohm, secara matematis untuk menghitung besar voltage listrik menggunakan rumus V sama dengan I dikali R. Dan untuk menghitung kuat arus listrik, rumus di atas dipakai kembali, sehingga I sama dengan V dibagi R. Rumus di samping dapat dituliskan kembali untuk mendapatkan hambatan. R sama dengan V dikali I. Dari gambar di atas, kita dapat mengingat rumus dengan mudah dengan cara menutup salah satu huruf untuk menemukan rumusnya. Contoh, jika kita ingin mencari nilai tegangan listrik, tutup huruf V pada segitiga di atas, maka rumusnya adalah IR, dan begitu pula untuk menemukan rumus lainnya. Rangkaian listrik merupakan gabungan komponen-komponen listrik yang dihubungkan pada sebuah sumber tegangan sehingga memiliki fungsi tertentu. Rangkaian lintas listrik yang dilalui dari sumber daya dan kembali lagi. Semua bagian dari rangkaian sederhana harus menghantarkan listrik dan terhubung satu sama lain. Dua jenis rangkaian, seri dan paralel. Sentral adalah contoh rangkaian seri. Semua komponen terhubung satu sama lain. Sedangkan rangkaian paralel memiliki baterai atau komponen lain yang terhubung saling menyilang. Pada rangkaian listrik, tegangan, resistansi, atau arus yang lewat dapat dihitung dengan rumus hukum Ohm. Komponen dalam rangkaian listrik masing-masing digambarkan dengan simbol khusus dan berbeda satu sama lain. Ini agar komponen dan koneksi dapat digambarkan dengan jelas. Pada diagram komponen sederhana di bawah ini, dapat dilihat berbagai simbol yang dipakai pada komponen listrik. Makin besar hambatan atau hambatan dalam rangkaian, makin kecil arus yang mengalir. Begitu pula sebaliknya, jika sumber daya yang diberikan terlalu besar, maka beban juga harus mampu menerima daya yang besar. Jika beban menerima daya melebihi kemampuannya, maka dapat terjadi kerusakan komponen pada alat tersebut atau overload. Jika arus yang mengalir pada rangkaian terlalu besar untuk dapat diterima, maka dipakai satu komponen listrik yang bernama resistor. Resistor merupakan salah satu komponen listrik yang menyebabkan tegangan listrik turun. Demikianlah akhir presentasi saya, semoga bermanfaat untuk kita semua. Apa yang saya sampaikan barusan adalah awal yang baik untuk kita. Terima kasih kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala atas pemberian kemudahan dalam mengerjakan tugas ini. Terima kasih kepada Bapak Anwar selaku guru fisika. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.